Shalom, selamat pagi sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Gracia Hope Compassion Channel. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Lambaikan tangan engkau umat yang bersukacita pada pagi hari ini. Pada saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur, Engkau sungguh Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan, hati kami terarah kepadamu. Terima kasih buat pagi hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah kerajaanmu datang dan kehendakmu jadi di dalam kehidupan kami. Sebab di luar Engkau Tuhan, hidup kami adalah sia-sia. Kami buka hati kami buka tangan kami untuk menerima kekuatan yang baru. Dan di dalam nama Yesus kami sambut berkat-berkat Tuhan yang spesial, yang luar biasa. Kami lebih daripada pemenang, kami orang-orang yang diberkati, kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur, bangkit kekuatan roh dalam kehidupan kami. Biar kami menjadi lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Apa kabar saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus? Semoga pada pagi hari ini damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus yang senantiasa memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kerajaan Allah adalah kerajaan yang mendatangkan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara jangan khawatir akan hidup ini, sebab ini adalah iman kepada Allah yang hidup, saudara. Jangan sampai kita mengalami kekhawatiran dan kita tidak menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Panjang minggu ini kita sudah belajar tentang kitab Roma. Saudara, di dalam kitab Roma dikatakan bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi syukur kepada Tuhan yang memberikan kita damai sejahtera, kekuatan, dan juga Tuhan yang sudah memberikan putranya yang tunggal untuk menjadi raja dalam kehidupan kita. Sehingga juru selamat yang hidup telah memberikan kita satu pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia bukanlah manusia, Dia adalah Allah, dan kerajaannya adalah kerajaan damai. Hari depan yang penuh harapan ada di dalam Dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bukanlah orang-orang yang kalah, tetapi kita adalah orang-orang yang ditentukan sebagai pemenang. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemenangan sudah Tuhan berikan, dan ini saatnya adalah kita untuk menerima janji Tuhan bahwa Dia sudah memberikan kita kemenangan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan merenungkan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini tentang perihal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Allah Roh Kudus. Hari ini saudara kita memulai pada hari yang baru. Orang-orang berkata Happy Monday. Bagi orang lain itu Monday itu adalah saat yang berat karena baru memulai awal untuk bekerja pada pagi hari. Tetapi bagi orang yang percaya bahwa setiap hari adalah hari yang diberkati oleh Tuhan, yang percaya katakan amin. Pagi hari ini kita belajar dari Roma 14 hingga Roma yang ke-16 dan 1 Korintus 1 hingga 1 Korintus 2. Saudara berbicara tentang kerajaan Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tahu bahwa hidup kita yang kita hidupi sekarang bukan hidup karena kita lagi, tetapi kerajaan Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Sebab itu setiap hari, mau hari Senin, mau hari Selasa, mau Monday, Sunday, Saturday, kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari saudara kita melangkah pagi hari ini dengan semangat, dengan kasih yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 14 ayat 16 dan seterusnya. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus.
Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Saudara diberkati, pada waktu itu ketika Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan di kitab Korintus ini, di kitab Roma ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terjadi perdebatan di mana-mana. Orang mempermasalahkan tentang soal makanan halal dan haram. Orang mempersoalkan kalau seseorang yang mempercayai Tuhan, bagi bangsa Yahudi, dia tidak boleh makan makanan yang haram. Oleh sebab itu bangsa yang lain itu tidak bisa dikatakan seorang pengikut Kristus. Karena mereka masih makan makanan yang haram. Mereka mengalami perdebatan demi perdebatan oleh karena satu topik. Soal makanan pada waktu itu. Pada waktu Paulus melayani di Roma. Saudara diberkati, persoalan satu hal saja bisa menjadi perdebatan apakah engkau pengikut Kristus atau bukan. Saudara, apalagi pada zaman sekarang ini. Persoalan-persoalan perdebatan bukan hanya soal makanan, tetapi ada soal makanan, ada soal pakaian, ada soal keyakinan, ada soal cara beribadah, dan lain sebagainya. Ada banyak hal dipertentangkan sehingga orang fokus pada perkara-perkara yang bukan Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, the kingdom of God is righteousness, peace, and joy, and in the Holy Spirit. Saudara, jangan engkau dan saya memusingkan perkara-perkara di luar topik yang sebenarnya, yaitu Kristus Yesus yang memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kita mempersoalkan perkara-perkara makan minum, perkara pakaian, tapi kita mengabaikan itu kebenaran. Kita mengabaikan itu damai sejahtera. Kita mengabaikan itu sukacita. Orang berbicara soal topik-topik makanan minuman, kemudian mereka kehilangan sukacita. Yang ada akhirnya pertentangan di antara sesama orang percaya. Yang ada adalah bukan orang sama-sama percaya kemudian saling membangun dan kemudian saling melayani satu dengan yang lain untuk menjangkau jiwa. Yang ada adalah pertentangan, perpecahan, perpisahan, kemudian perbedaan pendapat, kemudian perbedaan doktrin dan lain sebagainya. Saudara, kita perlu bertobat dengan perkara-perkara yang remeh-temeh, yang tidak memfokuskan diri pada kerajaan Allah. Bukankah pada hari-hari terakhir kita harus fokus adalah bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan. Orang yang percaya hanya sibuk persoalan bagaimana soal anaknya diperdebatkan, soal suaminya diperdebatkan, soal anaknya mau kuliah diperdebatkan, soalnya ini dan itu semua diperdebatkan. Saudara, Tuhan memanggil kita untuk mengejar apa? Jikalau sedapat-dapatnya itu bergantung kepadamu, maka usahakanlah perdamaian dengan semua orang. Saudara, jangan cari perseteruan. Jangan cari pertentangan. Dengan suami kita bertentangan, dengan pembantu kita bertentangan, dengan sahabat kita bertentangan, dengan pimpinan kita bertentangan. Yang ada adalah engkau bermasalah dengan semua orang. Engkau dan saya tidak menjadi peacemaker. Engkau dan saya menjadi troublemaker. Tidak ada kerajaan Allah di tempat di mana engkau mencari persoalan, perdebatan, pertentangan, dan perseteruan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi-pagi pada hari Senin, hari yang diberkati oleh Tuhan, kita mau memulai segala sesuatu, itu masalah udah menunggu di depan mata. Masalah udah menanti kita di depan mata, akan terjadi hal-hal ini. Saudara, saya juga bekerja di bidang konstruksi. Setiap hari saya mendapatkan laporan masalah dan demi masalah. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Apakah kita harus berespon terhadap masalah kemudian mati ini? Masalah lagi masalah. No, saudara. Tidak boleh seperti itu. Kita tujuannya Tuhan tempatkan di dunia untuk mencari solusi, bukan mencari persoalan. Tuhan tempatkan orang-orang percaya di tengah dunia ini, di tengah dunia pekerjaan, di tengah dunia pelayanan, di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga, bukan mencari persoalan-persoalan yang dicari-cari, tetapi untuk mencari jalan keluar. Saudara dan saya, kalau kita ditempatkan di suatu tempat, kita cari-cari persoalan, kita bukan anak-anak kerajaan.
Tapi kalau kita pergi ke suatu tempat untuk mencarikan solusi, mendapatkan solusi, mendatangkan jawaban bagi orang lain, maka orang akan melihat Kristus yang ada di dalammu adalah Kristus yang memberikan jawaban. Bukan Kristus yang mencari-cari persoalan, bukan Kristus yang membesar-besarkan permasalahan. Saudara, kalau kita pergi ke satu tempat kemudian kita membesar-besarkan persoalan, disitulah akan terjadi yang namanya perpecahan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang percaya itu harus memberikan jawaban. Orang-orang percaya bukannya orang-orang yang mencari-cari masalah. Itu sebabnya saya ingatkan pada pagi hari ini firman Tuhan berkata, perihal kerajaan Allah itu apa? Perihal kerajaan Allah bukan soal menang atau kalah. Perihal kerajaan Allah bukan soal doktrin Anda yang paling benar. Perihal kerajaan Allah bukan soal Anda yang paling suci. Perihal kerajaan Allah bukan soal agama Anda yang paling hebat. Tapi perihal kerajaan Allah ketika engkau ada datang di sana memberikan solusi. Kalau engkau tidak memberikan solusi, tidak usah pergi ke sana, saudara. Sebab orang mencari penyelesaian persoalan. Bukan orang mencari persoalan yang baru. Saudara, menyelesaikan masalah tanpa masalah, bukan menyelesaikan masalah dengan masalah yang baru. Kalau saudara orangnya mulutnya ember dan suka bergosip, suka menambah-nambah persoalan, berarti saudara bukanlah utusan-utusan kerajaan Allah. Hari ini kita perlu bertobat dan perlu kita kembali kepada tujuan panggilan yang semula. Carilah damai, maka engkau akan hidup. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, bukanlah soal perdebatan, tetapi kerajaan Allah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tuhan pemberi solusi, bukan Tuhan pembawa masalah. Dan anak-anak kerajaan pemberi solusi, bukan anak-anak kerajaan pembawa permasalahan. Saudara, di dalam Matius 63, 6 ayat 33 katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kalau kita mencari kerajaan Allah, kebenarannya, saudara, maka yang lain-lain akan mengikuti. Kalau kita fokus kepada mendatangkan damai sejahtera, masalah-masalah pasti akan selesai. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 1 juga kita belajar bagaimana nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang latar belakangnya kaya. Latar belakangnya memiliki pendidikan yang tinggi. Latar belakangnya mereka penyembah berhala. Latar belakangnya mereka orang-orang pintar. Dan di sana ada begitu banyak pelayanan yang masuk. Baik dengan motivasi yang benar maupun motivasi yang tidak benar. Kemudian terjadi yang namanya perpecahan. Ada dari golongan Paulus, ada dari golongan Kefas atau Petrus. Dan ada yang berkata aku dari golongan Kristus. Saudara yang diberkati firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu apakah entah akan ada orang lagi yang aku baptis, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara, orang-orang yang melayani dengan fokus kepada mengangkat namanya, mengangkat golongannya, mengangkat backgroundnya sebagai saya Kefas, saya Paulus, saya Apolos. Saudara, pada akhirnya justru akan menimbulkan perpecahan. Karena masing-masing kubu akan membela kepentingannya sendiri. Masing-masing kubu akan membela kubunya masing-masing. Saudara, dasar dari pelayanan bukanlah keangkuhan.
Dasar dari pelayanan bukan adalah untuk menonjolkan diri. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Amsal 13 ayat 10 berkata. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menasihatkan, jangan ada perpecahan. Hendaklah kamu seia sekata. Dia berkata, aku bersyukur tidak ada yang aku baptis selain Kristus dan Gaius. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Luar biasa ya saudara, keluarga Stefanus seorang yang dianiaya oleh karena Kristus. Bahkan di kitab Kisah Para Rasul bahwa Paulus sendiri menyaksikan bagaimana Stefanus juga turut dianiaya karena mereka adalah orang-orang Kristen. Tetapi keluarga Stefanus itu dilayani oleh Paulus. Semua karena apa saudara? Karena Paulus datang dengan membawa misi damai. Karena itu dia bisa membaptis keluarga dari Stefanus. Dan dia katakan, jangan ada orang yang berkata, aku golongan ini, golongan ini, golongan ini, dan golongan itu. Orang yang melayani, kemudian dia membawa backgroundnya dan membela backgroundnya, kubu-kubunya, saudara. Dia tidak memuliakan Kristus. Saudara, Paulus berkata, Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, bukan berarti tidak boleh membaptis, tapi utamanya adalah beritakan Injil. Di dalam memberitakan Injil, diri kita itu harus dikorbankan. Paulus mengorbankan dirinya sebagai seorang tawanan roh. Seorang yang ditawan untuk kepentingannya Tuhan, bukan untuk kepentingan nama. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Celakalah orang yang mengutamakan dirinya sendiri dan melupakan pemberitaan Injil. Saudara, dikatakan sebab pemberitaan itu tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ada orang-orang yang melayani, kemudian karena ketakutan mereka melayani, mereka menyelubungi kebenaran itu dengan packaging yang kelihatan manis, tapi tidak memberitakan tentang salib. Saudara, Paulus tidak takut dengan apapun, sebab itu dia tidak takut diomongin orang. Dia bawa berita tentang Injil, yaitu tentang salib. Tadi kita telah belajar tentang bagaimana kerajaan Allah itu soal damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita oleh Allah Roh Kudus. Saudara, kerajaan Allah itu selalu berbicara soal salib. Salib jangan dikamuflasekan dengan kesukaan-kesukaan sehingga kemudian kubu-kubu kita yang kemudian disukai oleh manusia. Karena mereka melayani Tuhan dengan teologi prosperity. Mereka melayani Tuhan dengan teologi-teologi yang manis, yang sedap didengar, tapi tidak memberitakan salib. Saudara, kerajaan Allah, damai sejahtera yang lahir dari pengorbanan Kristus Yesus. Bukan damai sejahtera karena enak-enak di daging. Itu namanya, itu menyenangkan daging. Saudara, pemberitaan tentang Injil kerajaan Allah, pemberitaan tentang salib. Itu sebabnya Tuhan tidak menyayangkan nyawanya karena dia tahu ketika dia memberi dirinya, salib yang dia kabarkan, saudara. Makanya hari ini yang saya mau katakan, perihal kerajaan Allah ialah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, tetapi bukan berarti senang-senang doang. Tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus bahwa sekalipun engkau pikul salib, tetapi di balik salib ada kemuliaan. Itu sebabnya saudara jangan memegahkan diri. Tetaplah jaga kesatuan hati. Jangan terjadi perpecahan di antara kamu. Karena yang harus kamu beritakan adalah Injil kebenaran tentang salib Kristus. Hari ini saudara yang punya persoalan pergumulan apapun yang engkau alami, damai sejahtera Tuhan itu akan memimpin engkau dalam segala hal. Jangan takut dengan salib. Jangan takut kalau kita harus menghadapi pikul salib, saudara. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Bagi mereka yang akan binasa, mereka takut mengalami penganiayaan. Tapi orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Mari saudara, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Orang yang akan binasa takut untuk menyangkal diri, pikul salib, takut untuk meninggalkan dosa, khawatir bahwa dia tidak akan nyaman kalau dia meninggalkan dosa. Tetapi bagi kita, pemberitaan itu adalah kekuatan Tuhan. Mari saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kerajaan Allah adalah kerajaan soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, dan salib Kristus adalah message dari kebenaran Injil tentang kerajaan Allah. Sebab itu saudara,
hari ini kalau engkau mendapatkan tangan, jangan takut. Sukacita oleh karena Tuhan, itulah yang menjadi kekuatanmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Sebab itu, jangan engkau memusatkan diri pada kesenangan daging, tapi salibkanlah segala daging dan hawa nafsunya, maka engkau akan mengalami damai sejahtera, kebenaran, sukacita oleh Allah Roh Kudus. Saudara, hari-hari ini jikalau engkau menghadapi beban berat, katakan, Tuhan Yesus, engkau sanggup dalam kehidupanku. Katakan, Tuhan Yesus, engkau lebih daripada pemenang yang tinggal di dalam kita. Saudara, hari ini mari hadapi minggu ini dengan sukacita. Happy Monday, happy bersama dengan Tuhan, karena kerajaan Allah ada di tengah kehidupan kita. Mari saudara, kalau engkau hari ini bekerja dan engkau menghadapi masalah dalam pekerjaanmu, katakan bahwa jika amarah penguasa menimpa engkau, jangan cepat-cepat meninggalkan tempatmu supaya mencegah engkau melakukan kesalahan-kesalahan yang besar. Happy Monday saudara, katakan kepada masalah, aku punya Tuhan yang besar. Dan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan shalom, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, engkau sungguh baik dalam hidup kami. Biarlah kerajaanmu datang, kehendakmu jadi, kemuliaanmu Tuhan turun atas kehidupan kami. Tuhan tak pernah janji hidup tidak akan berduri, tapi Tuhan berjanji engkau selalu menyertai. Bapa di surga, kami berdoa pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pernikahan Joshua, Tuhan. Pernikahan juga Stefani, Tuhan. Engkau memberkati anak-anak muda ini yang sudah diberkati dengan pernikahan yang kudus. Kami juga bersyukur untuk anak-anak muda yang dalam persiapan untuk masuk ke universitas. Engkau bukakan jalan, bukakan pintu bagi mereka. Bapak, terima kasih, kami juga berdoa untuk Sister Ria di dalam seluruh pelayanannya di Italia dalam nama Yesus. Engkau memberikan dia kesehatan, kekuatan, sehingga lewat pelayanannya ada pemberitaan Injil bagi segala bangsa. Kami bersyukur juga untuk Meki dan anaknya Tuhan. Brandon, Tuhan, engkau sudah memberkati, menyertai. Kami percaya Brandon akan semakin sehat, diberkati bersama suaminya. Juga Brian, engkau memberkati keluarga muda ini lebih daripada pemenang. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan konseling yang sebentar lagi kami akan bawakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menyertai, engkau memberkati. Tangan Tuhan yang kuat selalu menyertai kami. Kami berdoa untuk Mikana, Oma Eske, dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan selalu terjadi di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Inang Uda Tiarma, Tuhan. Pemulihan kesehatan, kekuatan mental juga engkau berkati. Dan juga Jeremia, engkau memberkati. Kami percaya keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Kami berjuga untuk Dios dan Sari, Tuhan. Keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Sekalipun mereka berjauhan, Tuhan memberkati. Tuhan dalam persiapan untuk masuk TNI, engkau memberkati. Ariel yang dalam SMA Taruna, engkau memberkati dalam nama Yesus. Azaria di dalam ujian-ujiannya untuk masuk kuliah, engkau memberkati dalam nama Yesus. Tuhan, engkau memberkati umat Tuhan yang dalam persoalan pergumulan berat, engkau yang memberikan jalan keluar. Damai sejahtera Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak di surga, anak-anak SMP akan segera masuk sekolah di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, dan kami sambut berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati dan melindungi, Tuhan menyertai dan memberkati. Kami sambut berkat yang spesial hari ini, awal minggu yang diberkati. Kami siap bekerja di dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus semua ini diberkati Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. God bless.